Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hoiria dengan NIM B1A119319. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kimia fisika, di mana materi-materi tersebut yang pertama yaitu tentang energi. Pengertian dari energi itu sendiri adalah energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan usaha. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk energi. Energi dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama yaitu energi mekanik. Energi mekanik ini meliputi dua energi lagi, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Yang kedua yaitu energi listrik, yang selanjutnya energi bunyi, energi cahaya, energi matahari, energi magnetik, dan energi kimia. Materi selanjutnya yaitu tentang sistem periodik unsur, di mana dalam perkembangan unsur penyusunnya, sistem periodik ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama triade Dobereiner, yang kedua Mendeleev, dan yang ketiga sistem periodik unsur. Yang pertama yaitu triade Dobereiner. Triade Dobereiner ini adalah orang pertama yang menemukan adanya hubungan sifat unsur dengan massa atom relatifnya. Pada tahun 1817, triade Dobereiner memasukkan unsur tersebut ke dalam tiga unsur triade yang memiliki sifat yang sama. Yang kedua yaitu tentang Mendeleev. Mendeleev adalah orang yang menemukan hubungan lebih terperinci antara massa atom relatifnya dengan sifat unsurnya. Lecoq de Bois-Bondran menemukan sifat yang sama dengan eka-alium, lalu ia menamai unsur tersebut dengan gallium. Yang selanjutnya yaitu tentang sistem periodik unsur, di mana jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat tersebut akan berulang secara periodik. Itu sebabnya mengapa unsur-unsur tersebut dinamakan dengan tabel periodik. Adapun sifat-sifat unsur dalam sistem periodik yaitu yang pertama jari-jari atom, yang kedua energi ionisasi, yang ketiga afinitas elektron. Yang pertama yaitu tentang jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak inti sampai dengan kulit terluar elektron. Yang kedua yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron ini didefinisikan sebagai perpindahan energi. Yang selanjutnya yaitu energi ionisasi, di mana energi tersebut adalah energi yang digunakan untuk melepaskan satu elektron dalam satu periode. Selanjutnya yaitu materi tentang ikatan ion, di mana pengertian dari ikatan ion itu sendiri adalah gaya tarik-menarik antara dua ion yang berlawanan muatan yang terbentuk melalui perpindahan elektron. Yang kedua yaitu tentang sifat-sifat dari ikatan ion, di mana yang pertama sifat tersebut adalah bersifat polar sehingga larut dalam larutan polar. Yang kedua yaitu titik leleh yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu baik larutan maupun lelehannya bersifat elektrolit. Selanjutnya yaitu tentang pembentukan ikatan ion. Pembentukan ikatan ion ini terjadi dengan cara transfer elektron. Selanjutnya yaitu tentang ikatan logam dan ikatan hidrogen. Yang pertama yaitu ikatan logam. Pengertian dari ikatan logam itu sendiri adalah ikatan logam adalah ikatan yang terjadi akibat gaya tarik-menarik antara muatan positif dari ion-ion logam dan muatan negatif dari elektron-elektron yang bergerak bebas. Elektron yang bergerak bebas ini menghasilkan elektron-elektron valensi dari masing-masing logam tersebut. Yang kedua yaitu tentang sifat-sifat dari logam. Yang pertama, logam dapat dikempa, direntangkan, dibengkokkan, dan tidak rapuh. Yang kedua, daya hantar panas. Yang ketiga, sifat mengkilap. Yang keempat yaitu titik didih dan titik leleh yang tinggi. Adapun klasifikasi dari ikatan logam tersebut dibagi menjadi dua, yaitu klasifikasi ikatan logam berdasarkan golongannya. Yang pertama yaitu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ikatan logam pada unsur transisi. Yang kedua ikatan logam pada golongan utama.
Yang kedua yaitu tentang klasifikasi ikatan logam berdasarkan unsur penyusunnya. Dibagi lagi menjadi dua, di mana ikatan logam pada unsur yang sejenis. Yang kedua yaitu tentang ikatan logam yang berbeda jenis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dari ikatan logam tersebut yaitu yang pertama titik didih dan titik leleh, yang kedua jumlah elektron valensi, yang ketiga yaitu jari-jari atom, yang keempat yaitu bilangan koordinasi. Selanjutnya yaitu tentang ikatan hidrogen, di mana pengertian dari ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antar molekul yang mempunyai atom H yang terikat pada atom yang memiliki keelektronegativitas yang tinggi. Adapun sifat-sifat dari hidrogen ini, yang pertama gasnya tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Yang kedua dari sifat hidrogen ini yaitu mudah terbakar. Yang ketiga yaitu lebih banyak di bumi dalam bentuk persenyawaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu titik didih dan titik leburnya yang sangat rendah. Selanjutnya yaitu pada suhu normal hidrogen ini adalah gas inert. Dengan adanya ikatan hidrogen pada senyawa terdapat dua jenis, di mana yaitu ikatan hidrogen dengan intermolekuler. Yang kedua ikatan hidrogen dengan intramolekuler. Yang pertama yaitu ikatan hidrogen dengan intermolekuler. Ikatan hidrogen ini terjadi dengan cara yang terjadi dengan satu molekul. Yang kedua yaitu tentang ikatan hidrogen intramolekuler, yaitu dengan cara berbeda molekul. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan hidrogen ini, yang pertama keelektronegativitas, yang kedua polaritas. Keelektronegativitas ini yaitu adalah suatu unsur kecenderungan yang menarik pasangan ikatan elektron. Yang kedua yaitu polaritas. Polaritas adalah kepolaran unsur yang berikatan dengan unsur lain. Selanjutnya yaitu tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan kimia yang terbentuk dari pemakaian elektron bersama oleh atom-atom pembentuk ikatan. Ikatan kovalen biasanya terbentuk dari unsur-unsur non-logam. Ikatan kovalen juga terjadi ketika masing-masing atom dari ikatan tersebut tidak memenuhi aturan oktet. Ada beberapa macam ikatan kovalen yang masih bergantung pada jumlah pasangan elektron yang terlibat dalam ikatan kovalen, di mana yang pertama ikatan tunggal, di mana ikatan tunggal merupakan ikatan kimia yang memiliki satu pasangan elektron. Yang kedua yaitu ikatan rangkap dua, di mana ikatan ini merupakan ikatan kimia yang mempunyai dua pasang elektron. Yang ketiga yaitu ikatan rangkap tiga, di mana ikatan rangkap tiga merupakan ikatan kimia yang mempunyai tiga pasang elektron. Ikatan rangkap memiliki panjang ikatan lebih pendek daripada ikatan tunggal. Adapun pembentukan dari ikatan kovalen yaitu ikatan kovalen digambarkan dengan struktur Lewis mengenai peranan elektron valensi dalam bentuk ikatan. Struktur Lewis itu sendiri adalah menggambarkan ikatan kovalen dengan cara menggunakan lambang titik Lewis. Adapun macam-macam dari ikatan kovalen itu yaitu terbagi menjadi dua, yaitu polaritas ikatan kovalen, dan yang kedua yaitu berdasarkan kepolaran. Berdasarkan kepolaran itu sendiri, ikatan kovalen dibagi menjadi dua, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Di mana ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen yang PeI-nya cenderung lebih tertarik kepada salah satu atom yang berikatan. Sedangkan ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan kovalen dengan elektron-elektron yang lebih banyak menghabiskan waktunya dengan cara berputar dan berkeliling.
Adapun ciri-ciri dari ikatan kovalen polar yaitu senyawanya terbentuk dari unsur yang berbeda. Yang kedua tidak simetris, dan yang ketiga adanya pasangan elektron bebas pada atom pusatnya. Kemudian ciri-ciri dari senyawa nonpolar yaitu yang pertama terbentuk dari senyawa yang sejenis. Yang kedua, jika unsurnya tetap sama simetris maka nonpolar, dan tidak terdapat adanya pasangan bebas dari pusat atom tersebut. Yaitu tentang ciri-ciri dari senyawa polar, yaitu yang pertama tidak larut dalam air, yang kedua mempunyai kutub, yang ketiga yaitu mempunyai pasangan bebas. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dari senyawa nonpolar, yaitu tidak larut dalam air, yang kedua tidak mempunyai kutub, dan yang ketiga yaitu tidak memiliki elektron bebas. Adapun ciri-ciri dari ikatan kovalen polar yaitu dimana larut dalam air. Yang kedua beda keelektronegatifan sangat besar, memiliki pasangan bebas elektron. Yang terakhir yaitu bentuknya yaitu asimetris. Sedangkan pada ikatan kovalen nonpolar yaitu tidak larut dalam air. Yang kedua yaitu beda keelektronegatifannya sangat kecil. Yang selanjutnya yaitu tidak memiliki elektron bebas. Yang terakhir yaitu bersifat simetris. Dalam pembagian ikatan kovalen dibagi menjadi dua, yaitu ikatan kovalen normal dan ikatan kovalen koordinasi. Pengertian dari ikatan kovalen normal ini yaitu ikatan yang digunakan dasar pemakaian bersama pasangan elektron. Dalam hal ini pasangan elektron tersebut harus berasal dari kedua atom. Jumlah ikatan dalam molekul tersebut dapat diramalkan dengan cara menghitung jumlah elektron yang digunakan bersama. Yang selanjutnya yaitu ikatan kovalen koordinasi, di mana ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang PEI-nya berasal dari salah satu atom yang berikatan, di mana atom yang lain hanya menyediakan tempat. Ikatan kovalen ini juga bisa disebut sebagai ikatan datif atau semipolar. Yang selanjutnya yaitu tentang ikatan van der Waals, di mana ikatan van der Waals adalah gaya tarik menarik antara atom atau molekul. Gaya ini relatif jauh lebih lemah dibandingkan dengan gaya yang diakibatkan oleh ikatan valensi. Gaya ikatan van der Waals ini dahulu digunakan untuk menunjukkan semua jenis gaya tarik-menarik antar molekul. Adapun klasifikasi dari ikatan van der Waals ini yaitu yang pertama interaksi ion dipol, yang kedua yaitu interaksi dipol-dipol, yang ketiga yaitu interaksi dipol berinteraksi dipol. Selanjutnya yaitu gaya yang mempengaruhi ikatan van der Waals, yaitu yang pertama gaya orientasi, yang kedua gaya imbas, yang ketiga yaitu gaya dispersi atau gaya London, yang keempat yaitu gaya tolakan.